Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aini Firda dari 5B PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa. Dalam keterampilan berbahasa ada 4 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang keempat ada keterampilan menulis. Langsung saja kita bahas dari yang pertama, yaitu keterampilan menyimak. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memahami isi atau pesan yang telah disampaikan oleh pembicara. Menyimak ini dibagi 2 jenis, yaitu menyimak intensif dan menyimak ekstensif. Menyimak intensif ini ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau secara rinci dan mendalam. Misalnya ini ketika kita berada dalam kegiatan workshop. Nah, sedangkan menyimak ekstensif itu ialah kegiatan mendengarkan yang dilakukan secara kebetulan atau tidak sungguh-sungguh. Biasanya ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu seperti mendengarkan pembicaraan orang-orang di sekitar kita. Adapun tujuan dari menyimak yaitu menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, ketika kita menyimak, ada proses-proses yang kita lalui, yaitu yang pertama, tahap mendengar, yang kedua, tahap memahami, yang ketiga, tahap menginterpretasi, yang keempat, tahap mengevaluasi, dan yang kelima, tahap menanggapi. Yang kedua, ada keterampilan berbicara. Pada hakikatnya, berbicara ialah sebuah proses komunikasi yang dilakukan secara lisan antara pembicara dengan lawan bicara. Adapun tujuan dari berbicara ialah untuk menghibur, untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran, untuk menambah wawasan atau pengetahuan, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa tahap dalam berbicara, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, pembicara menentukan topik, menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun kerangka, dan banyak-banyak berlatih. Selanjutnya, tahap yang kedua itu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, pembicara sebaiknya melakukan apa yang sudah direncanakan sebelumnya pada tahap persiapan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, pembicara menilai apa yang sudah dibicarakan sebelumnya, sehingga pembicara mengetahui apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki pada kegiatan berbicara selanjutnya. Yang ketiga, ada keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan memahami isi, ide, atau gagasan, baik yang tersurat maupun tersirat yang terdapat dalam bahan bacaan. Nah, dengan kegiatan membaca ini, pembaca dapat memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Adapun tujuan dari membaca ialah membaca untuk tujuan studi, membaca untuk menangkap garis besar bacaan, dan masih banyak yang lainnya. Membaca ini dibagi 2 jenis, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan isi tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pembaca dan pendengar dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, serta pengalaman sang penulis. Membaca nyaring ini digunakan pada saat kita dituntut untuk membacakan teks bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Misalnya itu seperti kita membaca pengumuman, membacakan puisi di depan kelas, membacakan teks berita di depan kelas, dan lain sebagainya. Sedangkan membaca dalam hati yaitu kegiatan membaca
yang dilakukan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Membaca dalam hati ini melibatkan ingatan visual, di mana berupa mata dan ingatan. Membaca dalam hati merupakan membaca dengan tidak menggerakkan bibir dan tidak menggunakan jari untuk menunjuk bacaan. Nah, membaca dalam hati ini juga dikenal sebagai membaca yang lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang keempat, ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini bersifat aktif dan produktif. Keterampilan menulis adalah keterampilan dalam menuangkan ide, gagasan, serta perasaan dalam bentuk bahasa tulis, sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Adapun tujuan dari menulis ialah agar pembaca dapat mengerti, mengetahui, dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tulisan, sehingga para pembaca ikut berpikir serta berpendapat dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan isi bacaan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.